Guys, ngeri banget nih guys. Dunia terguncang gara-gara Indonesia melakukan satu hal yang luar biasa ini. Dan bukan main-main loh. Negara yang sampai ketakutan itu banyak banget. Ada Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Gila, ini negara-negara yang punya nuklir. Ini sekarang lagi ketakutan guys. Gara-gara Indonesia stop impor beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi tahun ini. Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita yang ada di gudang kita mendekati 2 juta ton. Loh kok bisa ya? Apalagi gue makin kaget lagi ketika gue dapat kiriman video dari seminarnya Menteri Pertanian favorit kita, Amran Sulaiman. Dan di sana dia buka nih pembicaraan rahasia dengan Presiden Prabowo. Lu penasaran gak sih apa sih videonya si Amran itu? Makanya lu jangan skip video ini. Let's check this out. Negara saja pragmatis. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Pragmatis kan? Benar nggak? Sekarang tidak impor. Tuh Indonesia mengubah peta pangan dunia. Tuh harga turun dari $650 per ton turun serendah-rendahnya. Titik nadi terendah. 300. Ini harga beras dunia turun. Tidak bahagia kan? Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga. Aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam. Bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk. Itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung. Dia bilang, kalau begitu, kamu jangan hadir ya. Kalau perlu, oh iya siap Pak, aku menghindar. Sekarang tidak impor. Satu-satu kita selesaikan. Oke, jadi di situ ada poin utama gini guys. Yang pertama apa? Banyak negara-negara di luar sana itu berpikir praktis, pengen Indonesia jadi budak. Indonesia ini negara pasar, penduduknya ratusan juta jiwa, butuh makan beras. Kita perbudak aja. Perbudak dengan cara apa? Bikin mereka bergantung pada produksi pangan India. Bikin rakyat Indonesia menjadi budak pangan Vietnam. Bikin orang Indonesia ngemis-ngemis beras ke Thailand. Wah, inilah pola pikir dunia guys. Makanya harus punya mindset global kalau jadi presiden. Kalau nggak sibuk aja lu dikadalin. So kabar baik sekali sih ada menteri yang aware ya dengan peta geopolitik dunia hari-hari ini. Dan dia di situ udah ngobrol yang kedua nih penting. Bukan cuma soal pragmatisme politik dunia, tapi yang kedua tentang bagaimana Indonesia punya peranan yang sangat penting dalam menentukan harga beras dunia. Gue kaget ketika lihat video itu. Lu bayangin harga beras dunia itu tadinya $650 per ton. Hari ini jadi $300 per ton. Kok bisa harga beras dunia turun drastis guys? Dari $650 per ton jadi $371 per ton. Atau tadinya begini guys, tadinya 10,8 juta rupiah per ton beras, sekarang turun. Gara-gara Indonesia nih. Jadi 6,2 juta rupiah per ton. Ya sama aja sih turunnya 4,6 juta ton. Gila ya. Drop parah banget loh. Hampir 50% harga beras dunia itu anjlok. Dan itu gara-gara Indonesia. Emang apa yang dilakukan sama Indonesia guys? Ternyata itu bisa terjadi karena Indonesia stop impor beras. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini kan negara yang hobinya ditipu, dikerjain, diperbudak sama negara-negara di sekitarnya. Ya contoh paling gampang ya dari sektor energi lah. Kita ditipu bertahun-tahun gak punya kilang minyak sendiri. Kita disuruh impor dari Singapura. Kan bodoh banget negara sekecil itu megang kendali terhadap energi minyak di Indonesia. Kita juga impor juga dari Timur Tengah dalam bentuk crude. Jadi Indonesia betul-betul bodoh. Habis kita dibodoh-bodohin. Tidak ada presiden yang punya pride, kebanggaan sebagai orang Indonesia diinjak-injak negara lain tuh nggak ada guys. Tapi ternyata Indonesia ya bukan cuma soal diperbudak soal energi minyak, tapi Indonesia juga diperbudak soal pangan. Makanan yang lu makan itu bertahun-tahun Indonesia hobinya apa? Impor. Kita dibikin bodoh. Lu tahu tahun 2023 Indonesia impor beras sampai 3 juta ton. Gila. Katanya Indonesia negara agraris bro. Tapi faktanya kita dibikin bodoh sampai impor 3 juta ton beras. Nah di sini lu harus bertanya-tanya guys. Kenapa ya Indonesia bisa-bisanya ya sebelum Amran jadi Menteri Pertanian. Bisa-bisanya kita itu impor sampai jutaan ton beras guys. Ya bisa jadi karena Menteri Pertanian sebelumnya itu anak setan guys. Wah pasti banyak orang yang marah nih. Benix gak ada adabnya, gak tahu sopan lu sama orang tua. Gue beneran ngomong, masa lu gak tahu? Ini menteri sebelumnya ini ya memang setan yang lepas guys. Dan gak ngadi-ngadi ya, bukan cuma setan biasa. Dia ini setan yang liar juga. Kenapa liar? Karena dia lapar banget buat bertindak jahat guys sama bangsa kita. Pengkhianat bangsa nih, dia korupsi guys. Jadi lu jangan kuliahin gue, ngapain lu Benix ngatain orang tua setan, gak sopan lu. Enggak. Fakta bahwa menteri sebelumnya adalah setan yang lapar, korupsi,
Gila banget. Udah tahu banyak petani Indonesia menderita, miskin. Apa yang dia lakukan? Impor beras. Kan goblok, tambah miskin lah petani kita. Sadis. Makanya kalau dibilang Benis kok gak ada adabnya yang ngatain mantan menteri itu kok setan gitu. Simpel aja, setan beneran ini bro. Buktinya hari ini sekarang dia lagi sekolah di penjara guys. Di lapas suka miskin. Fakta aja lah. Tapi udahlah, memang itu nasib lu ya jadi rakyat Indonesia. Hobinya apa? Lu itu dibodoh-bodohi sama pejabat anak setan ya, setan yang lapar. Memang laknat banget memang. Cuman ya udahlah, setan yang satu ini memang gak ada duanya. Tapi kita harus lihat ke depan lah. Anak setan tuh udah masuk penjara ya. Sekarang kita dapat menteri yang baru nih, menteri pertanian yang baru ya. Syukurnya ternyata dia sangat brilian lah. Gue lihat dia sangat brilian, dia tahu apa yang dia lakukan, dia pekerja keras dan terbukti juga dia berhasil menggenjot swasembada pangan di Indonesia. Ya untuk pertama kalinya lah di Indonesia akhirnya punya menteri yang memang ahli di bidangnya, S1, S2, S3 di bidang pertanian guys. Bukan bidang filsafat Inggris, kagak, enggak. Yang memang punya berbakat di bidang pertanian sampai S3 loh. Dan mungkin satu-satunya ya menteri pertanian yang punya paten, terdaftar patennya. Beda sama Bobby Boss nih, ngaku-ngaku ada paten tapi kagak ada patennya. Tapi ya udah, kita ngomong fakta aja lah. Indonesia bersyukur hari ini kita diturunkan menteri pertanian yang sangat kredibel. Dan meskipun sebelumnya Indonesia hobinya impor beras, ya sebelum Amran, ya sekarang Indonesia udah resmi nih tahun 2025 kita itu udah stop impor beras. Sampai akhir tahun ini kita udah stop impor beras. Bahkan produksi beras Indonesia itu memecahkan rekor guys, tertinggi sepanjang masa. Tapi kita bahas fair juga lah. Indonesia memang berhasil gak sih swasembada pangan? Berhasil, fakta. Tapi sebetulnya ada loh, gak banyak media yang tahu juga. Kita men-track sih di Januari Februari Indonesia itu ada impor beras, tapi jumlahnya sangat kecil, sekitar 90.000 ton beras. Tapi itu kenapa ya? Menurut gue tuh sih ekses lah dari masa lalu, kebijakan masa lalu yang udah terlalu janji sama negara asing bakal impor. Ya udahlah, akhirnya kita impor beras 90.000 ton. Tapi kalau dibandingkan ya periode Januari Februari 2025 itu kan ada 90.000 ton. Kalau kita bandingkan dengan Januari 2024 impor kita itu 880.000 ton. Jadi ya dari 800.000 ton ke 90.000 ton ya itu udah tetap drop parah sih. Lama-lama di Maret, April, Mei, Juni sampai akhir ini nggak ada lagi impor. Nol. Indonesia benar-benar swasembada pangan. Tapi itulah nokta merah lah dalam raportnya si Amran ya. Jadi harus menikmati dosa masa lalunya bahwa Indonesia 2025 masih ada jejak kotor. Januari Februari ya walaupun kecil 90.000 ton memang kita ada impor. Paling banyak sih dari Thailand. Thailand tuh 13.000 ton, di bawahnya ada Vietnam 15.000 ton, terus ada Myanmar 6.000 ton, terus ada Pakistan 16.000 ton, terus ada India 26.000 ton. Ya udah kalau total Januari sama Februari sih nggak nyampe 90.000 sebetulnya. Tapi then again ya kalau lu bandingkan ya 2025 total impor kita itu 90.000 ton, itu udah jauh lebih kecil dibandingkan 2023. Dibandingkan ya sebelum si Amran jadi menteri 2023 kita impornya 3 juta ton guys. Dari 3 juta ton ke 90.000 ton ya pengurangan yang drastis sih. Nah hari-hari ini udah 0. Jadi kalau lu lihat datanya juga ya udah jadi Indonesia swasembada pangan resmi. Dan gue bisa lihat di 2026 sepertinya tidak akan ada lagi nokta merah itu tuh Januari Februari kita. Walaupun cuma 1.000 ton, walaupun cuma 10.000 ton itu kan kenajisan guys. Ya harapannya Indonesia betul-betul memberdayakan petani kita sendiri. Makan beras ya beras petani kita sendiri. So itulah guys faktanya dunia Indonesia sekarang kita akhirnya berhasil lolos dari jebakan setan. Tadinya kita digoblok-goblokin sama anak setan, sekarang kita sudah merdeka nih. Maju bersama menteri kita yang baru nih sama si Amran dan membawa Indonesia akhirnya ke swasembada pangan. That's a good news buat Indonesia. Tapi buat dunia lain gimana ya? Gimana nasib negara-negara lain yang selama ini dipuja-puja, dijilat pantatnya sama pejabat Indonesia supaya dapat komisi impor itu? Karena mereka selama ini menikmati kebodohan Indonesia dengan impor beras besar-besaran jutaan ton dari negara tersebut. Yuk kita cek nasibnya. Jadi FYI aja guys, di tahun 2023 Indonesia itu menjadi importir beras terbesar dari Thailand. Jadi kalau ngomongin Thailand hobinya ekspor beras, ternyata paling banyak beras Thailand itu pindah kemana? Bukan ke Zimbabwe ya, bukan juga ke Jepang, tapi ternyata ke Indonesia. Kok bisa Indonesia? Sedih banget katanya negara agraris, tapi itulah negara agraris tapi hobinya korupsi. Jadi Indonesia ini bukan negara agraris, Indonesia ini negara korupsi. Lu tahu di tahun 2023 total ekspor beras Thailand itu 66 triliun rupiah. Dari 66 triliun rupiah, data menunjukkan, by the way ini data resmi, di tahun 2023 kita itu impor senilai 800 juta dolar beras dari Thailand. Lu bayangin 800 juta dolar. Itu setara dengan 13,4 triliun rupiah guys. Jadi kalau lu hitung ya, total ekspor beras Thailand itu 66 triliun. Indonesia belanja 13,4 triliun. Artinya 20% produksi beras Thailand diimpor oleh Indonesia. Artinya orang Indonesia dilahirkan di bumi ini untuk jadi budak Thailand, untuk jadi tulang punggung petani-petani Thailand. Lu
Lu bayangin ya, petani Thailand itu bisa hidup hari ini karena ada orang Indonesia yang goblok-goblok itu hobinya apa? Impor beras Thailand. Petani sendiri di negeri sendiri disuruh miskin, disuruh mati guys. Sadis ini. Dan saking kita bergantungnya ya sama beras impor Thailand, sudah bertahun-tahun ya, beribu-ribu tahun Indonesia dari sejak zaman Majapahit kali ketololan ini terjadi. Lu tahu Indonesia hobinya makan beras Thailand, impor beras Thailand, jadi budak Thailand. Bahkan ya sampai grup musik terkenal dari Bandung, Project Pop aja ya, itu bikin video klip kalau di musiknya ini udah bertahun-tahun yang lalu by the way videonya nih. Itu Indonesia itu begitu korupnya, begitu bodohnya, sampai kalau main bola bisa disogok pakai beras Thailand. Jadi udah legendaris nih Indonesia ini budaknya petani Thailand. So hari ini gimana nasibnya Thailand guys? Setelah bertahun-tahun kita dibodohin sejak zaman Majapahit menjadi anjing peliharaan Thailand, kita disuruh belanja berasnya Thailand. Akhirnya Indonesia bisa bangun juga ya dari kebodohan itu. Indonesia bisa bangun dari tidurnya. Indonesia selama ini dininabobokan untuk impor terus. Biar pejabatnya makin kaya, dapat komisi, dapat kickback. Selesai. Tapi akhirnya Thailand gak bisa lagi menikmati kebodohan rakyat Indonesia. Ya karena sekarang Indonesia sudah berani stop impor beras. Thailand sampai kelabakan. Lu bayangin sampai surat kabar terbesar di Thailand, Bangkok Post, ibu kotanya Thailand tuh Bangkok, itu sampai bikin berita 1.000 petani beras di Thailand mendemo Kementerian Pertanian Thailand. Kenapa? Karena semenjak Indonesia stop impor beras Thailand, harga beras dunia anjlok. Beras di Thailand oversupply. Tidak ada yang beli lagi beras-beras petani-petani ini. Sehingga mereka sampai demo ketakutan di tahun 2025 ini ribuan petani di Thailand menjerit guys. Aduh orang Indonesia kenapa lu tambah pinter? Petani Indonesia kenapa lu tambah sejahtera? Menteri Indonesia kenapa lu gak doyan duit sogok? Kan enak tinggal impor, lu dapet duit. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo good news guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025 BENIX Investor Summit 2025. Segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari, dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dari jam 9 pagi sampai malam. So tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye bye. Kan enak tinggal impor, lu dapet duit. Tapi nggak bisa guys. Ya karena Indonesia kali ini beruntung ya. Kita dapat menteri yang capable, yang reliable, yang punya integritas guys. Indonesia beruntung nih hari-hari ini. Walaupun Thailand menjerit sedemikian parah. Dan gue yakin dia udah pasti sering disogok juga nih sama Thailand nih buat masukin beras dari sana ke sini. Tapi dia tak bergeming. Ya data menunjukkan ya sampai hari ini impor beras kita di tahun 2025 nol. Sampai akhir tahun gue yakin 0. Indonesia stop impor beras dari Thailand. Ini sebuah keberanian yang luar biasa sih. Dan ini konsistensi ini juga kita bisa lihat. Indonesia tahu ya bertahun-tahun juga dijadikan anjing peliharaan Vietnam. Kita disuruh makan beras Vietnam. Dan gilanya lagi ya, beras Vietnam itu mahal guys. Udah kualitasnya rendah, berasnya mahal lagi. Di tahun 2024 impor beras dari Indonesia itu bahkan sangat berdampak bagi petani Vietnam. Lu tahu kita beli beras dari Vietnam itu harganya 9,6 juta rupiah per
ton. Itu mahal banget, jauh lebih murah beras dari Thailand. Tapi memang Indonesia ini memang hobinya korup ya. Beras mahal aja dari Vietnam itu kita impor. Dan begitu bodohnya Indonesia sampai masuk kok di berita Vietnam. Salah satu koran investor terbesar di Vietnam namanya VIR ya, Vietnam Investment Review, itu sampai bilang Vietnam akan sangat diuntungkan karena Indonesia meningkatkan impor beras Vietnam. Karena dari Vietnam aja ya di tahun 2023 itu kita impor sampai 1,1 juta ton beras dari Vietnam. Gila memang ini. Gila banget, kita ini ternyata nggak puas ya cuma jadi budak Jepang ya, disuruh beli mobil Jepang, suruh subsidi mobil Jepang pakai bensin-bensin yang dikasih murah itu biar tambah kaya kaisar Jepang. Nggak habis-habisnya kita dibodoh-bodohin lagi, sekarang kita harus beli beras dari Thailand, dari Vietnam. Jadi zaman dulu itu kita betul-betul memalukan guys, nggak ada harga diri negara kita ini. Bahkan sampai Vietnam ini tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan Indonesia. Pejabat-pejabat Kementerian Pertanian Indonesia nggak ada otaknya. Negara segini besar masa masih impor beras. Sampai-sampai ya perusahaan-perusahaan beras di Vietnam itu mentertawakan kebodohan Indonesia. Lu baca nih, Nguyen Van Tat nih, CEO perusahaan Chan Tao rice export dari Vietnam. Dia sampai bilang peningkatan impor beras dari Indonesia adalah sinyal positif bagi ekspor beras Vietnam. Meskipun harga beras Vietnam yang tertinggi di dunia, memang Indonesia ini goblok banget ya, udah harganya tinggi banget malah dibeli lagi dari Vietnam. Bodoh nih, memang si Nguyen Van Tat ini dia memang jago banget nih ngecipoin pejabat Indonesia nih. Ya udah anyway dia bilang meskipun harga beras Vietnam yang tertinggi di dunia harganya $578 per ton alias 9,6 juta rupiah per ton, tapi kami pengusaha beras Vietnam yakin Indonesia bakal meningkatkan impornya dan Indonesia akan menciptakan peluang bisnis sehingga mereka bisa terus mengeksploitasi pasar Indonesia. Gue ulangin kata-katanya, mengeksploitasi Indonesia. Lu bayangin Indonesia udah dianggap sebagai budak yang harus dieksploitasi. Bodoh. Ini yang ngomong orang Vietnam langsung guys. Mereka menikmati kebodohan Indonesia dengan pejabat-pejabat yang tolol, menteri-menterinya yang korup. Bisa dieksploitasi rakyat kita. Kita ini cuman bahan, kita ini cuma market guys. Jijik banget gue baca berita-berita dari Vietnam ini. Betul-betul kita dibodohin habis-habisan nih. Tapi memang ada dasarnya. Si Nguyen ini ngomong begitu bahwa Indonesia ini bodoh, berhak dieksploitasi, mereka akan sibuk membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Karena apa? Faktanya aja lah, pakai data lah. Faktanya tahun 2023 impor beras kita dari Vietnam nilainya 11 triliun guys. Jadi memang fungsi rakyat Indonesia itu lu kerja dari pagi sampai malam, terima duit, terus dibelikan beras petani Vietnam atau beras petani Thailand supaya mereka tambah kaya. Lu tambah bodoh. Negara kita bodoh guys, bertahun-tahun ditipu aja, nggak sadar-sadar, nggak bangun-bangun, tidur aja lelap terus. Rakyat terlantar, rakyat tambah miskin, mampus. Dan makin gila lagi, lu tahu begitu superhero-nya Indonesia ya, bener-bener Indonesia ini negara religius yang udah pasti masuk surga semua rakyatnya. Karena apa? Produksi beras Vietnam seperempatnya itu ke Indonesia, artinya petani Vietnam nyawanya ada di Indonesia. Lu bayangin, seperempat, 1/4, 25% produksi beras Vietnam itu kita yang serap. Gila ini Indonesia ini bener-bener jadi pahlawan. Udah pasti masuk surga lah semua orang Indonesia ini. Karena hobinya memperkaya petani Vietnam, memperkaya petani Thailand. Wah hebat guys. Duit triliunan kita kasih ke mereka. Ratusan triliun. Bodohnya nggak habis-habis. Makanya jangan kaget ya ketika Indonesia akhirnya memutuskan buat stop impor beras dari Vietnam. Apa yang terjadi? Duta besar Vietnam itu sampai panik guys. Gila nggak? Duta besarnya aja turun. Ini beda dengan duta besar Indonesia ya. Nggak ada nih kayak begini. Duta besar kita kalau di negara-negara lain tuh banyak nggak ada kerjanya guys. Ongkang-ongkang kaki nikmatin duit rakyat, nikmati fasilitas iya. Tapi kalau duta besar Vietnam begitu tahu Indonesia stop impor beras, begitu tahu Indonesia swasembada pangan, apa yang dia lakukan? Panik, langsung lobby sana sini supaya Indonesia impor lagi dong. Ya wajar juga dia membela rakyatnya. Tapi kan Indonesia juga berhak dong membela rakyat kita sendiri, membela petani kita sendiri dong. Terus memang bilang apa si duta besar Vietnam ini ketika dia tahu Indonesia swasembada pangan? Dia sampai ngata-ngatain kita, dia sampai nyumpahin kita. Lu bisa lihat nih di Jakarta Globe. Duta besar Vietnam, Ta Van Tong itu sampai bilang apa? Ini si Ta Van Tong ini memang minta dikeplak juga ya. Dia bilang, gue udah denger nih Indonesia mau stop impor beras. Karena katanya lu punya cadangan banyak. Ya memang kita swasembada pangan bro. Tapi menurut Van Tong ini rencananya gak sustainable. Ini gak mungkin lah lu bisa stop impor
Dia yakin Indonesia akan segera kehabisan beras. Dia yakin Indonesia pasti bakal impor lagi dari Vietnam. Dan Indonesia ya harus jadi budak Vietnam. Kenapa sampai duta besar mereka panik guys? Sampai segitunya berharap supaya Indonesia gagal panen. Berharap supaya Indonesia petaninya miskin lagi. Berharap supaya kita impor beras lagi dari Vietnam. Simple aja. Karena kalau lu lihat surat kabar terbesar di Vietnam hari ini itu juga lagi pada panik. Karena harga beras di Vietnam itu udah turun guys. Ke titik terendah juga sepanjang sejarah. Gara-gara Indonesia stop impor beras Vietnam. Jadi banyak tuh beras-beras petani-petani di sana terjejer aja di pinggir jalan gak ada yang beli. Kalau zaman dulu dikirim tuh buat ngasih makan mulut-mulut tuh yang kerja di Depok. Tuh orang Jakarta, orang Bekasi, mulut lu dikasih makan tuh beras Vietnam. Hari ini sekarang gak bisa. Karena ternyata Indonesia sudah swasembada pangan guys. Kita makan beras dari hasil tanah kita sendiri. Akhirnya Indonesia punya kebanggaan juga ya. Untung aja menteri yang kemarin itu ya, si setan yang liar itu udah masuk penjara nih. Bersyukurlah kita. Kita diturunkan menteri baru yang sangat capable lah. Tapi sebetulnya memang gak gampang guys jadi pejabat di negara ini. Karena siapapun pejabatnya pasti harus berurusan dengan birokrasi yang ada. Pejabat-pejabat yang ada, PNS-PNS yang ada di kementerian itu banyak rampok semua guys. Dan mereka banyak juga yang gak takut sama menterinya. Karena dia juga punya pikir. Menteri, lu paling 2 tahun lagi di reshuffle. Presiden lu 5 tahun sekali ganti. Gue tetap jadi PNS di sini bro. Gue tetap jadi birokrat di sini bro. Ada gak ada lu. Setiap tahun gue naik pangkat. So apa yang dilakukan pejabat itu banyak yang gak mau kerja. Banyak yang mentalnya perampok. Banyak yang korup. Gak peduli menteri ngomong apa mereka suka-suka sendiri. Alah lu paling 2 tahun lagi hilang lu. Kan gitu mindsetnya. Makanya susah. Betul-betul susah. Lu mau jadi menteri juga susah. Makanya jangan heran juga kalau banyak menteri yang udahlah. Kalau gitu toh bener juga ya kata pejabat-pejabat eselon 1, 2, 3 ini gue bentar lagi di reshuffle. Ya udahlah ikutan korupsi aja. Ya udahlah ikutan aja. Party-party aja. Aja mabuk-mabukan aja, nggak usah kerja pikirin rakyat, nggak usah, toh 2 tahun lagi diganti gitu guys. Itu yang salah mindsetnya. Makanya jarang lu bisa berharap, sangat jarang lu bisa berharap ada menteri yang berani sama bawahannya, itu jarang lu. Makanya gue salut sama si Amran. Kenapa? Dia jadi menteri, kemarin dia ditipu sama karyawannya, sama PNS di kementerian, pejabat-pejabat kementerian mau tipu dia. Apa? Ada tanah kementerian 200 hektar, bukannya dipakai buat swasembada pangan, malah disewain guys. Geblek nih, gila banget ini. Lu bayangin, lu kira tanah bapak lu main sewa-sewain aja. Ini memang banyak yang kayak gini harus dibersihin guys. Dan gue salut karena akhirnya ada menteri kita yang berani loh. Jarang ada menteri yang berani sama bawahannya. Jarang. Banyak birokrat itu ngepung menterinya sendiri. Menterinya tersandera. Gak bisa gerak. Ya banyak juga. Jadi menteri yang pinter aja gak cukup. Jujur aja gak cukup. Berani aja gak cukup. Lu harus semuanya bisa. Dan lu harus cerdik. Gimana caranya navigasi sama PNS-PNS ini. Yang udah bertahun-tahun mendarah daging. Bapaknya di situ, anaknya di situ, ponakannya di situ. Sudah bikin dinasti bahkan di situ. Lu udah tau lah ya. Di daerah juga begitu kok. Lu PNS di daerah semua bikin dinasti semua. Jadi siapapun yang jadi pejabat, mau wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, udah nggak ada fungsi. Birokrat di situ yang menang. Tapi ya syukurlah si Amran berani. Karena ketika dia ketemu pejabat Kementan yang curang, apa yang dia lakukan? Dia cut guys. Aku perintahkan sudah 1 tahun, kami temukan hanya 1 hektar. 299 hektar disewakan. Mulai hari ini dikerjakan, kami beri waktu 3 bulan, ini harus berbuah. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon 3-nya di bawahnya. Tapi yang jadi pertanyaan gini guys, kita sekarang udah dapat menteri pertanian yang luar biasa ya. Yang gue udah gak sabar lagi lihat nih, next apa nih abis beras. Gue yakin next dia akan beresin yang lain nih. Banyak nih sektor-sektor lain yang butuh sentuhan tangan emas, golden touch-nya si Amran. Masih ada kakao, masih ada kelapa, masih ada sawit, masih ada kopi, wah masih banyak lagi nih. Yang ini kalau kita bisa kembangkan lagi, Indonesia bisa dapat duit ribuan triliun. Gua percaya banget itu akan terjadi. Tapi pertanyaannya, karena Menteri Amran ini kan sangat berprestasi, gue yakin musuhnya juga sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai orang Vietnam, Thailand aja semua bersekutu buat menjatuhkan dia. Ya lu bisa tebak lah arahnya kemana. Menurut lu para mafia pangan ini, mafia pertanian ini, selama ini menikmati duit-duit haram, duit-duit koruptor. Menurut lu mereka bakal diam aja gak sih? Atau mereka bakal melakukan segala cara ya supaya Indonesia ini kembali kacau, kembali chaos, kembali jadi negara yang bodoh. Karena mafia pangan ini duitnya ribuan triliun loh guys. Mereka udah siap lu hancurin Indonesia kalau Indonesia stop impor beras Vietnam. Indonesia stop impor beras Thailand. Indonesia stop jadi anjing peliharaan Singapura. Oh mereka siap-siap aja, lawan kita itu negara lu. Negara lu yang dilawan lu. Kalau kita stop impor duit ratusan bahkan ribuan triliun yang selama ini kita sumbangin gratisan nih ke Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura lenyap. Menurut lu negara bakal diem aja?
atau negara mereka bakal ngirim tim untuk bikin kekacauan di Indonesia. Lu masih inget gak ketika Indonesia dibombardir sama Malaysia? Masih inget gak? Marriott dibom, Bali dibom sama orang Malaysia. Lu masih inget gak? So menurut lu gimana? Mafia-mafia itu, negara-negara itu bakal diam aja apa enggak? Atau mereka bakal lakukan serangan balik nih guys? Dan kalau dia lakukan serangan balik, Indonesia udah siap atau enggak? Dan satu hal yang paling penting, siapa sih yang bakal diuntungkan ya? Kalau Indonesia berhasil swasembada pangan. Kalau Indonesia berhasil stop impor beras-beras dan pangan-pangan dari luar negeri itu, pasti ada dong pengusaha kita sendiri yang diuntungkan. Dan kalau lu investor pasti udah tau lah, akan banyak nih petani-petani baru di Indonesia, pengusaha-pengusaha baru di Indonesia yang jadi kaya raya. Ya inilah, kaya sama-sama. Lu sendiri udah siap belum jadi tambah kaya dari sektor pertanian? Dan menurut kalian ya, sektor apa yang akan makin diuntungkan kalau makin banyak menteri yang berani kayak si Amran ini untuk stop impor dari luar negeri? Kita harus mulai berpikir hilirisasi, kita harus berpikir start ekspor produk jadi atau produk setengah jadi dari Indonesia. Jangan lagi ekspor hasil sumber daya alam lah dalam bentuk raw material. Oke guys, ditunggu jawaban kalian seperti apa, pandangan kalian seperti apa, dan lu setuju gak sih kalau kita makin banyak ya menteri-menteri kayak Amran, kayak Purbaya ini? Atau biar aja lah Indonesia selalu keterbelakangan mental, bodoh, jadi peliharaan negara-negara itu. Pejabat-pejabat kita tambah kaya juga kalau Indonesia hobi barang impor. Gimana menurut lu guys? Oke guys, segera kasih tanggapan kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Benix sekarang juga. Karena cuma 50% loh viewers kita yang subscribe di channel Benix. Makanya lu subscribe dong sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.